Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya kalian hari ini? Sehat ya, alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya apakah semua hadir? Baik, hadir semua ya, seperti biasa. Oke, sekarang kita mulai ya. Coba sekarang kalian semua buka bukunya halaman pertama ya. Kita akan mulai belajar tentang peduli terhadap makhluk hidup. Baik, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang peduli terhadap makhluk hidup. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Apakah kamu tahu bahwa nasi berasal dari beras dan beras berasal dari padi? Mari kita mengenal padi. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dan juga curah hujan yang tinggi ya. Daerah utama penghasilan padi ada yang tahu nggak? Ayo. Oke, Ibu kasih tahu ya. Daerah utama penghasil padi itu ada di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang dan Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar ya. Pertama-tama benih dan biji. Baik, Ibu akan bertanya, di sini ada yang tahu nggak daerah utama penghasil padi? Coba angkat tangannya. Tidak ada yang tahu ya. Oke, Ibu jelaskan kembali. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama-tama benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam selama 1 malam. Di dalam air mengalir, lalu benih-benih tersebut ditanam di lahan sementara ya. Petani juga memberi air dan pupuk pada tanaman ini. Bibit yang telah disiapkan dipindah tanamkan ke dalam sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Nah, setelah tadi kalian menyimak pembahasan yang Ibu jelaskan tadi, Ibu ingin bertanya, apa isi bacaan yang Ibu jelaskan tadi? Ya, tepat sekali. Tadi Ibu menjelaskan tentang tahap cara menanam benih padi. Coba kalian perhatikan diagram ini anak-anak. Gambar pertama-tama padi direndam semalaman di dalam air kemudian ditanam di lahan sementara. Gambar kedua, biji tadi akan tumbuh pada akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Gambar ketiga, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang, penuh, berat, dan berwarna kuning. Berikut beberapa cara untuk mempertahankan padi agar tetap dapat dinikmati masyarakat Indonesia. Yang pertama, menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Yang kedua, menjaga lahan pertanian, jangan sampai lahan digunakan untuk kebutuhan lainnya. Misalnya, digunakan untuk mendirikan bangunan. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan. Sampah akan menyebabkan banjir. Apabila terjadi banjir, maka tanaman pun tidak akan tumbuh. Yang keempat, saluran air dijaga agar tetap mengalir. Dan yang kelima, penggunaan beras yang tidak berlebihan ya. Ketiga gambar ini adalah 1. Pantai, 2. Daratan tinggi, dan 3. Daratan rendah. Yang pertama, pantai adalah daratan yang berbatasan langsung dengan laut. Yang kedua, daratan tinggi adalah permukaan yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dan yang terakhir, daratan rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter. Nah, sekarang kalian bisa mengerjakan latihan di halaman 6.
kalian mencari perbedaan dari pantai, daratan tinggi, dan daratan rendah ya. Jam pelajaran kita sudah menunjukkan sudah mau habis ya. Jadi Ibu akan simpulkan materi yang sudah kita pelajari hari ini. Pada akhirnya pembelajaran ini mengajarkan kita untuk saling berbagi cinta dan perhatian terhadap semua makhluk hidup. Dengan menjadi individu yang peduli, kita dapat menciptakan dunia yang lebih baik dan harmonis bagi semua makhluk hidup yang ada di bumi ini. Oke anak-anak, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.